Iris Putri Kirani dengan nomor pokok mahasiswa 223507077. Dilansir dari Data Indonesia ID, KPK mencatat kasus korupsi di Indonesia yang terjadi sepanjang tahun 2022 tercatat 149 orang tersangka kasus korupsi. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kasus korupsi pada tahun 2022 ini mengalami peningkatan sebesar 34,23%. Jika kita lihat pada tabel di samping ini, kasus korupsi sejak tahun 2018 terus mengalami peningkatan. Meski sempat ada penurunan pada tahun 2019, namun di tahun-tahun berikutnya kasus korupsi kembali meningkat. Lantas, sebenarnya apa penyebab kasus korupsi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun? Korupsi merupakan kejahatan extraordinary crime yang sistematis dan bersifat kronis serta akut, yang berdampak pada seluruh sendi kehidupan manusia. Korupsi bisa saja disebabkan oleh hal-hal kecil yang tanpa kita sadari itu merupakan bentuk perilaku korupsi, seperti yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita adalah mencontek, titip absen. Rin, besok ada kelas ya? Ada? Kenapa? Aku kayaknya besok gak bisa lagi. Boleh bisa nggak? Kamu sekretaris. Emang kamu mau kemana? Ada urusan negara sih. Boleh. Yaudah nanti aku tanda tanganin ya. Oke, makasih. Oke. Atau memberi hadiah kepada guru ataupun dosen sebagai bentuk apresiasi ataupun sebagai bentuk kasih sayang. Permisi, Pak. Pak sudah sibuk tidak? Oh, lagi nyetel. Oh, Pak, saya Rin dari kelas A ya, Pak. Kemarin saya tuh gak sengaja ya, Pak, lihat postingan Bapak di Instagram. Bapak lagi ulang tahun ya? Oh iya iya. Iya, kebetulan saya tadi habis dari sana beli ini, terus ada kelebihan Pak, ini sedikit Oh, iya. Pak. Kasih ya. Iya Pak. Perilaku korupsi tadi dapat terjadi karena adanya niat, kesempatan, dan juga kewenangan. Seperti di video sebelumnya, niat memberikan hadiah ataupun bentuk apresiasi kepada guru ataupun dosen, memang niat itu baik, namun tanpa kita sadari itu merupakan salah satu bentuk korupsi gratifikasi. Yang kedua adalah kesempatan, dan yang ketiga adalah kewenangan. Seperti di video tadi, ada seseorang yang titip absen kepada sekretaris kelas, di mana sekretaris kelas adalah orang yang memiliki kewenangan memegang absen dan mengurus administrasi. Tentu kita tidak ingin kasus korupsi terus meningkat dan terus terjadi di sekitar kita, karena kasus korupsi merugikan banyak pihak. Untuk itu, kita perlu mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi yang terdiri dari jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, dan keadilan. Selain 8 nilai anti korupsi tadi, kita juga perlu berprinsip anti korupsi yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan. Upaya lainnya untuk memberantas korupsi adalah melalui jalur penal, yaitu dengan penerapan kebijakan hukum pidana, memberi hukuman kepada para pelaku korupsi. Dan yang kedua ada jalur non-penal atau kebijakan pencegahan atau sebagai bentuk preventif tanpa adanya hukum pidana, seperti melalui penyuluhan ataupun pendidikan anti korupsi. Selain melalui jalur penal dan non-penal, upaya lainnya untuk memberantas korupsi adalah melakukan strategi-strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah membentuk lembaga anti korupsi. Yang kedua adalah pengembangan instrumen hukum untuk memberantas korupsi. Dan yang ketiga adalah pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat adalah pencegahan korupsi yang terjadi di sektor publik.
Yang kelima adalah melakukan monitoring serta evaluasi. Dan yang keenam adalah menjalin kerjasama internasional untuk bersama-sama memberantas korupsi serta menangkap para koruptor yang kabur ke luar negeri.